Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu yang pasti. Wahai tamu yang pasti, tamu yang tak ada yang siap menerimamu, jiwa yang baik maupun yang buruk. Namun kedatanganmu mustahil untuk ditolak. Semua yang bernyawa, baik suka maupun duka, akan datang kepadamu. Wahai tamu yang pasti, siapakah gerangan engkau ini? Sampai tak ada yang mengharapkan kehadiranmu. Engkau adalah sosok yang membawa kepedihan dan kesengsaraan. Detik-detik kehadiranmu sangat menegangkan manusia. Karena kedatanganmu akan memutuskan segala kesenangan dan kelezatan manisnya dunia. Karena engkau gerbang kebaikan atau keburukan, kebahagiaan atau kesengsaraan di akhirat kelak, yang menghantarkan manusia ke surga ataukah ke neraka. Wahai manusia yang berakal dan berpikir, tentu dirimu sudah tahu sosok itu. Ya, sosok itu adalah kematian yang pasti akan datang menghampiri. Wahai manusia yang berakal dan berpikir, renungkan dan fikirkan firman Tuhanmu ini. Waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Tak ada tempat yang aman untukmu lari dari kematian itu, walaupun engkau bersembunyi di dalam benteng yang sangat kokoh. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Wahai diri yang lalai mengingat mati, tahukah dirimu bagaimana pedihnya mati? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa, ya Allah, sesungguhnya Engkau mencabut nyawa dari urat-urat, punggung, dan ujung-ujung jari. Ya Allah, maka tolonglah aku atas kematian dan ringankanlah aku dalam menghadapinya. Diriwayatkan dari Hasan Al-Basri, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut tentang kematian, duka dan rasa sakitnya. Beliau bersabda, sakitnya sama dengan 300 tusukan pedang. Sakitnya sama dengan 300 tusukan pedang. Saat ajal Nabi Ibrahim alaihi salam tiba, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada beliau, wahai Khalilku, wahai kekasihku, bagaimana kau merasakan mati? Beliau menjawab, seperti kait besi panas yang berulang-ulang dimasukkan dan ditarik pada kain-kain yang basah. Allah berfirman, sebenarnya aku telah memudahkan kematian bagimu. Wahai diri yang lalai mengingat mati, tidakkah matamu terbelalak, hati dan jiwamu bergetar? Bagaimana rasa pedih dan sakitnya kematian dikabarkan oleh para nabi yang mulia itu. Sebegitu dahsyat, pedih dan sakitnya merasakan kematian. Padahal nyawa mereka dicabut malaikat dengan begitu halus dan lembut. Wan nasyitati nashta. Dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Wahai manusia yang berakal dan berpikir, engkau yang meninggalkan sholat, engkau yang melalaikan sholat,
Engkau yang durhaka kepada orang tuamu, yang membentak dan melawannya, yang mengatakan "ah" ketika diperintah. Engkau yang memiliki lisan yang tajam, mengejek dan mengumpat saudara seimanmu. Engkau yang terbiasa meluncurkan kata kotor dari lisanmu daripada zikir dan kalimat thayyibah. Maka persiapkanlah dirimu menghadapi kematian yang sangat-sangat menyakitkan dan menyedihkan, dengan malaikat yang sangat kasar lagi sangar, tanpa belas kasihan mencabut nyawa dari ragamu. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wahai diri yang lalai mengingat mati, setelah itu tak ada lagi pakaian, perhiasan, pernak-pernik barang yang melambangkan kemewahan yang melekat di ragamu. Hanya kain putih yang akan membungkus ragamu. Barulah saat itu dirimu tersadar, tersentak, dipenuhi dengan penyesalan. Engkau yang melakukan kemaksiatan dan dosa di dunia, ingin rasanya menebusnya dengan tobat yang tulus serta amal soleh sebanyak-banyaknya. Engkau yang kurang maksimal dalam amal soleh di dunia, ingin rasanya dihidupkan kembali ke dunia walau hanya 1 detik untuk menyempurnakan dan memperbanyak amal soleh itu. Wahai diri yang lalai mengingat mati, dikubur dalam kubur yang sangat gelap, terbaring beralaskan tanah, sungguh sepi sendiri, tiada sanak famili menemani, kecuali sosok amal buruk berubah menjadi makhluk yang sangat menakutkan dan mengerikan, serta cacing tanah dan binatang lain yang menemani. Tinggal di sana sangat lama menunggu hari penetapan. Tiada yang mendengar suara minta tolong diri ini. Sungguh hanya tinggal penyesalan yang sangat tak berarti. Mengapa tak menjadi manusia taat dan patuh kepada Ilahi? Mengapa tak menjadi manusia taat dan patuh kepada Ilahi? Inilah gambaran manusia yang fasik dan berdosa. Wahai diri yang lalai mengingat mati, namun tidak untuk hamba yang taat dan patuh kepada Ilahi. Dalam kubur, sinar cahaya terang benderang menyinari, terbaring beralaskan permadani. Memang sepi dari sanak famili, namun sosok amal baik berubah menjadi makhluk yang sangat indah menemani. Sungguh tak sabar menanti datangnya hari penetapan untuk meraih dan memasuki surga yang dinanti-nanti. Wahai diri yang lalai mengingat mati, kuatkanlah dirimu untuk melakukan ketaatan. Bersihkanlah selalu jiwamu agar dirimu berpulang kepada Rabb-Mu dengan membawa jiwa yang tenang lagi diridhoi Ilahi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadihi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku